Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Manajemen Inovasi Prodi Manajemen FEB UNJ, kita lanjutkan pembahasan kita perkuliahan Manajemen Inovasi dengan tema menjadi inovator. Apa yang harus diperlukan agar menjadi seorang inovator? Atau mengapa kita harus menjadi inovator? Karena masa depan adalah milik inovator yang mau mencoba hal-hal yang baru, mau merubah hal-hal yang sudah selama ini ada, dan mengikuti perubahan lingkungan yang terjadi. Kemudian juga terjadi perubahan iklim bisnis, di mana perkembangan teknologi telah membantu banyak hal. Nanti ada mata kuliah yang namanya siklus hidup produk, itu juga akan terjadi perubahan. Kemudian bisnis sudah mengglobal, tidak lagi ada batas-batas di antara para pebisnis dan customer. Kemudian tuntutan dari pertanggungjawaban ketika seseorang melaksanakan aktivitas bisnis, maka konsumen akan selalu merubah, meminta hal-hal yang seperti apa yang dia butuhkan dan dia perlukan. Dan dengan kuatnya teknologi informasi, maka dunia digital, teknologi virtual, organisasi virtual, bisnis virtual akan berkembang dengan pesat. Maka dari itu, kompetensi, keahlian yang harus dimiliki oleh inovator, yang pertama mempunyai keterampilan, kemudian punya karakteristik, punya sikap, dan memiliki pengetahuan. Akan kita urai masing-masing 4 bidang ini agar kita paham apakah kita memiliki 4 hal ini untuk menjadi inovator. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang inovator? Yang pertama adalah keterampilan kepemimpinan, leadership. Apalagi memang prodi manajemen akan mendidik para mahasiswanya agar memiliki kemampuan manajership, leadership. Kemudian berikutnya adalah kompetensi, keterampilan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berinteraksi. Dan yang berikutnya adalah keterampilan dalam manajemen proyek, manajemen untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas bisnis. Adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh inovator meliputi agresif, tapi tetap menggunakan norma-norma yang baik. Selalu melihat adanya kesempatan, memanfaatkan kesempatan. Bagaimana ketika ada masalah untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut, bukan malah membuat masalah. Selalu melakukan observasi, pengamatan lingkungan agar tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Bisa membuat konsep dengan baik, bisa menganalisis, bisa melakukan proses sintesis, selalu memotivasi dirinya untuk berkembang dan menjadi yang terbaik, mempunyai pemikiran-pemikiran ke depan, pemikiran-pemikiran strategis, tapi juga mereka punya keterampilan taktis, punya orientasi bisnis, memang ingin selalu mempraktekkan berbisnis, menjalankan bisnis. Kemudian punya etos kerja yang kuat, tidak mudah menyerah, untuk selalu sukses dalam melaksanakan aktivitas, dan memadukan dari ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari dengan praktek, atau bagaimana mempraktekkan ilmunya, dan sebaliknya, bagaimana dalam praktek menggunakan dasar ilmu yang pernah dipelajari.
sikap-sikap yang harus dimiliki seorang inovator adalah fleksibilitas, keandalan, kegesitan, integritas, respek, antisipasi, peduli lingkungan, akurasi, banyak kolega, pemikiran yang divergen, kebudayaan yang juga bisa menjadi bagian dari inovator, pembelajaran yang berkesinambungan, produktif, dan punya komitmen yang kuat. Adapun pengetahuan yang harus dimiliki inovator itu juga banyak sekali. Ada bidang utama, bidang teknis yang ada kaitannya dengan bidang utama, ada yang namanya manufaktur, ahli pemasaran, bisa mengevaluasi, ada dukungan dari pihak lain, bisa menyederhanakan dari yang rumit, bukan malah merumitkan yang sederhana, mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, menetapkan prioritas, bagaimana bisa mengelola proyek, bisa punya konsep, proses yang memang bisa dikomersialkan, punya proses pengembangan produk-produk baru dari ide kreatif dan berlaku inovatif, kemudian berpikirnya memang berdasarkan sistem, tidak lepas dari teori, tidak lepas dari tatanan-tatanan yang memang sudah baku oleh para ahli, sudah dikodifikasi, punya pengetahuan, minat bidang utama, ada bidang yang memang benar-benar diminati, manufaktur dan juga lain-lainnya. Kemudian bagaimana seorang pemimpin inovatif? Ya, itu ada 3 hal. Punya visi, punya cita-cita, punya gambaran ke depan, punya angan-angan. Kemudian bagaimana menyusun strategi untuk mencapai visi tersebut dan menerapkan ilmu-ilmu manajemen atau menjalani kehidupan ini menggunakan manajemen. Kemudian ciri sifat atribut dari kepemimpinan, bahwa mereka itu adalah kepemimpinan inovatif, itu mau menerima tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, menghargai waktu benar-benar penting, membuat keputusan berdasarkan fakta, data, big data kalau sekarang, tidak menurut apa selera sendiri, menyederhanakan yang kompleks, mengambil keputusan secara jelas. Kemudian ketika ada para ahli yang sudah memiliki analisis dari hasil penelitian dan hasil kajiannya, itu menjadi tantangan bagi inovator untuk dapat mewujudkannya. Bekerjanya detail, rinci, teliti, dan selalu punya sikap yang positif. Kemudian dalam hal berkomunikasi, ya, inovator itu harus ahli, baik itu komunikasi oral atau lisan, menulis, kemudian juga kemampuan untuk mau mendengarkan masukan-masukan, ide-ide dari orang lain, dan juga kemampuan untuk membaca sebagai rujukan utama ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai karakter inovator. Kemudian dalam melaksanakan proyek, melaksanakan aktivitas, itu harus bisa menerapkan fungsi-fungsi kepemimpinan dijalankan, berpikirnya, berperilakunya strategis, ke depan difikirkan secara menyeluruh, ada nilai, ada value, ada spirit, ada roh yang dijalankan. Kemudian juga bisa mengadaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitar, dan bagaimana bisa mengintegrasikan, menggabungkan dari semua potensi yang ada. Kemudian manajemen proyek strategis ini akan melibatkan 4 bidang yang berbeda-beda. Apa itu? Produk memang benar-benar menguntungkan,
ada aspek-aspek bisnisnya, kemudian seberapa lingkup proyek itu, dan punya fokus dari tatanan strategis yang akan dipilih. Kemudian karakter inovator itu selalu mencari kesempatan dan memecahkan masalah yang selalu dihadapinya, mempunyai observasi dari ide-ide yang sedang berkembang, bahkan bagaimana menemukan ide-ide baru untuk ke depan, mempunyai kemampuan untuk mengkonsep, melakukan analisis dan sintesis, memang benar-benar kreatif, berpikirnya adalah hal-hal kebaruan yang terbaik, memotivasi diri, punya orientasi bisnis, pemikir strategis, ada rencana hal-hal yang akan dilaksanakan, punya etos kerja yang kuat, memadukan pengetahuan dan praktek, serta sopan dan punya keagresifan yang tinggi. Adapun sikap seorang inovator itu harus fleksibel, egaliter, punya kendala dengan mitra, punya keandalan dengan mitra, punya mitra yang banyak, membangun relasi sebanyak-banyaknya, mempraktekkan integritas yang mutlak, menghormati orang lain, antisipasi atas berbagai kebutuhan, peduli pada lingkungan, akurat, memberi kesempatan juga kepada orang lain untuk berpartisipasi, menerima dan memahami budaya orang lain, mau belajar terus-menerus, selalu proaktif, dan punya komitmen untuk menepati janji-janji yang dibuatnya. Juga harus punya basis pengetahuan yang baik, baik itu bidang utama, bidang teknis, manufaktur, pemasaran, dan bagaimana bisa melakukan evaluasi, bagaimana bisa mendapatkan dukungan, perlu sponsor, ada teman dan kolega yang banyak, kemudian melakukan proses keputusan berdasarkan tahapan-tahapan yang baik, mau mempraktekkan bisnis, menjalankan bisnis, menyederhanakan yang rumit, ada pengelolaan waktu yang baik, punya prioritas, punya manajemen proyek, bisa mengkomersilkan ide-ide bisnisnya, dan tetap selalu mengembangkan ide-ide yang terbaik dan selalu berpikir secara sistem. Itulah ringkasan dari materi kuliah, bagaimana Anda bisa menjadi seorang inovator yang handal. Selamat mencoba, selamat menjalankan, dan semoga Anda semua memiliki karakter, memiliki perilaku, dan mempunyai jiwa sebagai seorang inovator, sebagai upaya untuk mewujudkan visi dari program studi manajemen, menghasilkan lulusan yang menjadi kompeten dalam bidang manajership, entrepreneurship, yang di situ di dalamnya adalah orang-orang yang kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.